Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tidak lupa juga nikmat kita bisa melihat, bernapas, berjalan, sehat walafiat, dan sebagainya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkah beliau kita bisa mengetahui syariat Islam, bisa mengikuti ajarannya, yang mana ajaran beliau adalah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mencari informasi yang aktual. Ini merupakan video terakhir dari tugas PPL dakwah semester 5 ini. Di zaman sekarang, zaman yang sangat maju oleh teknologi, kita sangat sulit untuk mencari yang namanya informasi yang aktual. Sekarang itu sangat sukar dipisahkan antara informasi yang real atau aktual, yang fakta, dengan informasi yang hoax atau bohong. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencari informasi tersebut? Nah, berhubung di sini saya observasi di desa saya mengenai vaksinasi, yaitu bagaimana caranya mencari informasi vaksinasi yang aktual dan terpercaya, seperti itu. Teman-teman semuanya, ketika kalian mencari informasi yang aktual, kalian harus memperhatikan 3 unsur ini. Yang pertama adalah bacalah secara menyeluruh, jangan hanya judul dan poinnya saja. Yang kedua, bandingkan dengan situs lain. Dan yang terakhir adalah baca dari sumber terpercaya. Nah, teman-teman semuanya, poin pertama yang harus kalian jalani yaitu bacalah secara menyeluruh, jangan hanya judul dan poinnya saja. Banyak dari ibu-ibu atau bapak-bapak hanya ketika dalam membaca berita itu hanya melihat judulnya saja atau poinnya saja. Bahaya vaksinasi tidak secara menyeluruhan, itu kan tidak bisa tidak bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi, ya baca secara menyeluruh, jangan hanya judulnya saja sampai titik terakhir dari berita tersebut, seperti itu. Yang kedua itu bandingkan dengan situs lain. Misalkan teman-teman punya berita dari situs A. Nah, teman-teman semua jangan hanya membaca dari situs A tersebut, melainkan bandingkan dengan situs B, C, D, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman punya perbandingan seperti itu, nanti poin secara garis besarnya itu akan terlihat bagaimana sih vaksinasi itu, bagaimana sih cara kita harus mengakui vaksinasi itu benar dan baik bagi tubuh kita. Banyak sekali dari kalangan kita juga, bapak-bapak, ibu-ibu, yang hanya membaca dari situs A saja atau dari satu situs saja. Nah, ini yang menjadikan
kekeliruan di masyarakat kita. Ketika banyak situs-situs lain yang terpercaya, ya ambillah salah satu atau dari keseluruhannya. Pasti situs-situs tersebut juga meyakinkan bahwa vaksinasi itu baik bagi tubuh, dan itu juga dianjurkan oleh negara. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah baca dari sumber terpercaya. Nah, di sini nih, baca dari sumber terpercaya dalam artian kita sebagai masyarakat awam jangan hanya membaca dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Contohnya saja ketika sumber yang tidak terpercaya itu Wikipedia dan sebagainya. Nah, melainkan sumber-sumber terpercaya itu seperti berita pemerintah atau datang langsung ke pemerintahan desa dan sebagainya. Di sini juga sumber terpercaya sangat banyak di Indonesia. Dari medsos, dari media sosial ada detik.com, ada berita-berita daerahnya lah, banyak sekali. Itu adalah cara untuk kita mendapatkan informasi yang aktual. Nah, teman-teman semuanya, kita selaku warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk vaksinasi, ya turuti saja pemerintah. Pemerintah juga tidak akan membiarkan warganya sakit dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.